Ada luka yang tidak berdarah, tetapi sakitnya terasa jauh lebih dalam. Luka yang datang dari usaha yang gagal, doa yang belum terjawab, hubungan yang hancur, atau masa depan yang semakin terlihat kabur. Kamu sudah mencoba untuk tetap kuat, berusaha bersabar, dan meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun tetap ada hari-hari ketika napas terasa berat, pikiran dipenuhi kekhawatiran, dan dada seolah ditekan oleh beban yang tidak terlihat. Di saat seperti itu, kamu sering memilih diam. Kamu tersenyum di depan orang lain, berpura-pura baik-baik saja, padahal di dalam hati ada rasa lelah yang sulit dijelaskan. Dalam kesunyian itulah pertanyaan mulai muncul. Apakah Allah masih melihat perjuanganmu? Apakah air mata yang jatuh diam-diam masih didengar? Atau mungkin kamu sedang berjalan sendirian di lorong kehidupan yang gelap tanpa arah yang jelas? Perasaan seperti itu sangat manusiawi. Mengabaikannya justru membuat hati semakin letih. Yang seringkali paling menyakitkan bukan hanya masalah yang datang, tetapi rasa sepi yang mengikutinya. Sepi karena merasa tidak ada yang benar-benar memahami apa yang kamu rasakan. Sepi karena doa-doa yang kamu panjatkan terasa belum menemukan jawaban. Bahkan terkadang, sepi itu membuatmu merasa jauh, bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan yang selama ini kamu yakini maha dekat. Namun, kesepian tidak selalu menjadi tanda bahwa kamu ditinggalkan. Bisa jadi itu adalah fase ketika Allah sedang membersihkan jiwamu, menguatkan hatimu, dan mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Tidak semua keterlambatan adalah penolakan, dan tidak semua kesulitan adalah hukuman. Ada kalanya Allah menghentikan langkahmu bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi agar kamu tidak terus berlari menuju arah yang keliru. Seringkali manusia baru memahami hikmah setelah cukup lama bertahan. Saat kamu merasa hidup seperti berhenti di satu titik, mungkin sebenarnya Allah sedang menata ulang jalanmu dengan cara yang tidak langsung kamu pahami. Apa yang terasa seperti kegagalan hari ini, bisa jadi adalah bentuk perlindungan dari luka yang jauh lebih besar di masa depan. Jika sampai saat ini kamu masih bertahan, itu berarti ada bagian dalam dirimu yang belum menyerah. Masih ada secercah harapan yang tetap menyala, meskipun kecil dan hampir padam. Pegang harapan itu, karena seringkali justru dari luka yang tidak terlihat, Allah menumbuhkan kekuatan yang tidak pernah kamu sangka sebelumnya. Ada masa ketika kamu sudah berdoa dengan sepenuh hati. Kamu memilih kata-kata terbaik yang kamu miliki, bersujud lebih lama dari biasanya, bahkan meneteskan air mata tanpa bisa ditahan. Kamu berharap setelah itu hatimu menjadi lebih ringan, atau keadaan mulai berubah. Namun kenyataannya, hidup seolah berjalan di tempat. Masalah masih ada, beban masih terasa, dan harapan terasa menggantung tanpa kepastian. Tanpa kamu sadari, di titik itu hatimu mulai lelah berharap. Bukan karena kamu kehilangan iman, tetapi karena terlalu sering menunggu tanpa melihat hasil. Dalam kejujuran hatimu, mungkin kamu pernah bertanya, mengapa doa orang lain terasa cepat dikabulkan, sementara doamu seperti tertahan di langit yang sunyi? Pertanyaan itu bukanlah kesalahan, itu adalah bagian dari pergulatan hati yang sangat manusiawi. Diamnya Allah bukan berarti Dia jauh atau melupakanmu. Justru seringkali, diamnya Allah adalah caranya mengajakmu masuk ke lapisan iman yang lebih dalam. Iman yang tidak bergantung pada cepat atau lambatnya hasil, tetapi pada keyakinan bahwa Allah selalu tahu apa yang terbaik. Allah melihat sesuatu yang belum mampu kamu lihat. Dia mengetahui masa depan yang belum bisa kamu bayangkan. Apa yang Dia tahan hari ini, bisa jadi adalah sesuatu yang jika diberikan sekarang, justru akan melukaimu. Seperti seorang ibu yang menahan anaknya agar tidak berlari ke arah api, Allah menahan bukan karena tidak sayang, tetapi karena maha menjaga. Ada hal-hal yang jika datang terlalu cepat, justru membuat manusia belum siap menjaganya, bahkan bisa merusaknya tanpa disadari. Doa tidak selalu bekerja dengan cara mengubah keadaan secara instan. Kadang doa bekerja dengan cara yang lebih sunyi. Doa menguatkan hatimu agar tidak hancur. Doa menjauhkanmu dari keputusan buruk yang mungkin akan kamu sesali seumur hidup. Bahkan,
Ada doa yang bekerja dengan memperbaiki hal-hal di balik layar kehidupanmu, tanpa suara, tanpa tanda, tanpa kamu sadari. Kamu mungkin merasa tidak ada yang berubah, padahal bisa jadi Allah sedang menyusun ulang takdirmu dengan sangat rapi. Allah sedang menata jalan yang lebih baik, mempertemukanmu dengan waktu yang tepat, dan menyiapkan dirimu agar cukup kuat menerima apa yang kelak diberikan. Di fase inilah, kesabaran menjadi bentuk ibadah yang paling jujur. Tetap berdoa meski belum lihat hasil adalah tanda bahwa hatimu masih percaya. Dan seringkali, justru dari doa-doa yang terasa sunyi itulah, lahir kekuatan yang membuat seseorang mampu bertahan melewati masa tersulit dalam hidupnya. Masalah yang kamu hadapi seringkali bukan sekadar ujian kesabaran, tetapi ujian kejujuran iman. Pada saat hidup terasa berat dan jawaban tidak kunjung datang, disitulah kepercayaanmu benar-benar diuji. Apakah kamu masih percaya ketika hasil belum terlihat? Apakah kamu masih berharap ketika jalan terasa gelap dan arah seolah menghilang? Banyak orang mampu percaya ketika hidup berjalan sesuai harapan. Namun kepercayaan yang sesungguhnya justru lahir ketika kenyataan tidak sejalan dengan doa. Di fase inilah kamu belajar bahwa iman bukan hanya tentang kata-kata yang diucapkan saat tenang, tetapi pilihan hati yang terus dipegang saat keadaan terasa mengguncang. Allah tidak menilai seberapa kuat kamu terlihat di hadapan manusia. Allah melihat seberapa jujur kamu datang kepadanya dengan segala keruntuhanmu. Saat kamu datang dengan hati yang lelah, dengan doa yang terbata-bata, bahkan dengan keyakinan yang sedang goyah, disitulah kejujuran iman sedang tumbuh. Allah tidak menuntutmu menjadi sempurna. Allah hanya ingin kamu tetap kembali kepadanya, apapun keadaanmu. Ada kalanya kamu merasa Allah begitu lama menolongmu. Kamu melihat waktu terus berjalan, sementara masalahmu seperti tidak bergerak. Namun, bisa jadi yang kamu anggap keterlambatan sebenarnya adalah perlindungan. Tidak semua pertolongan yang datang cepat membawa kebaikan. Ada hal-hal yang jika datang sebelum kamu siap, justru akan menjadi beban yang lebih berat di kemudian hari. Allah mengetahui batas kekuatanmu. Allah mengetahui kapan kamu siap menerima sesuatu dan kapan kamu masih perlu dipersiapkan. Terkadang, Allah memperkuat hatimu terlebih dahulu sebelum memperbaiki keadaanmu. Karena jika hati belum kuat, bahkan kebahagiaan pun bisa berubah menjadi ujian yang berat. Tidak semua yang cepat itu baik dan tidak semua yang tertunda itu buruk. Ada banyak hal dalam hidup yang baru terlihat hikmahnya setelah waktu berlalu. Apa yang hari ini terasa menyakitkan, suatu saat bisa menjadi alasan kamu bersyukur karena pernah melewatinya. Mungkin sekarang kamu masih bertanya, mengapa semua ini harus terjadi? Itu wajar, namun percayalah, tidak ada satupun rasa sakit yang Allah ciptakan tanpa makna. Setiap air mata, setiap kekecewaan, dan setiap kelelahan yang kamu rasakan sedang membentuk sesuatu dalam dirimu. Sesuatu yang mungkin belum kamu pahami hari ini, tetapi kelak akan membuatmu menyadari bahwa perjalanan yang berat ini tidak pernah sia-sia. Dan ketika hari itu tiba, kamu mungkin akan melihat ke belakang dengan hati yang lebih tenang. Kamu akan memahami bahwa semua proses diketahui dan dijaga oleh Allah. Bahwa di balik setiap penantian, Allah sedang menumbuhkan kepercayaan yang jauh lebih kuat daripada sekadar harapan yang mudah goyah. Ada rasa sakit yang sulit dijelaskan ketika kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, merancang masa depan dengan harapan besar, dan menaruh keyakinan penuh pada jalan yang kamu pilih. Kamu sudah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun, pada akhirnya, hasilnya tetap tidak sesuai dengan yang kamu bayangkan. Di titik itu, kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Kamu bertanya-tanya, di mana letak kesalahanmu, apa yang kurang dari dirimu, dan mengapa hidup orang lain terlihat lebih mudah dijalani. Tanpa disadari, kamu mulai membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Kamu melihat keberhasilan mereka dan merasa tertinggal. Perlahan, harga dirimu terkikis, seolah semua usaha yang kamu lakukan tidak berarti apa-apa. Kamu merasa gagal, bahkan mungkin merasa kehilangan arah. Padahal, tidak semua yang runtuh adalah akhir dari segalanya. Ada kalanya, Allah menghancurkan rencanamu karena rencana itu, jika terus dilanjutkan, justru akan menghancurkanmu di masa depan. Manusia sering membangun harapan di atas sesuatu yang terlihat indah dari luar, tetapi rapuh di dalam. Allah dengan kasih sayangnya tidak ingin kamu hidup di atas fondasi yang suatu saat akan runtuh lebih menyakitkan. Ketika sesuatu yang kamu bangun tiba-tiba roboh, rasanya seperti kehilangan pegangan.
Namun bisa jadi Allah meruntuhkannya saat kamu masih punya kesempatan untuk bangkit kembali. Allah memperbaiki arah hidupmu sebelum kamu melangkah terlalu jauh ke jalan yang salah. Meskipun prosesnya menyakitkan, disitulah bentuk penjagaan yang sering tidak kita sadari. Proses pembentukan memang tidak pernah terasa lembut. Ia menekan, melukai, dan memaksa kita melepaskan banyak hal yang selama ini kita anggap bagian dari diri kita. Ego, ambisi yang berlebihan, dan ekspektasi manusia perlahan diluruhkan. Dalam proses itu, kamu mungkin merasa kehilangan jati diri. Padahal sebenarnya Allah sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih jujur. Seringkali manusia terlalu fokus pada pencapaian, seolah nilai diri hanya ditentukan oleh keberhasilan yang terlihat. Padahal pencapaian bisa hilang dalam sekejap. Karakterlah yang akan tetap bertahan. Karakter yang terbentuk dari kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan menghadapi kegagalan akan menjadi kekuatan yang menemani sepanjang hidup. Ketika Allah mengurangi hal-hal di sekitarmu, itu bukan berarti Dia ingin membuatmu kekurangan. Bisa jadi Allah ingin mengajarkanmu untuk tidak bersandar sepenuhnya pada hasil, pada manusia, atau pada keadaan. Allah ingin kamu belajar bersandar kepadanya, karena sandaran itu tidak pernah runtuh. Mungkin hari ini kamu belum melihat hasil dari semua perjuanganmu, namun perubahan yang paling besar sering terjadi dalam diam. Saat kamu memilih untuk tetap melangkah meski kecewa, saat kamu tetap jujur meski lelah, dan saat kamu memilih bangkit walau pelan, disitulah proses pembentukan itu sedang berlangsung. Suatu hari nanti, ketika kamu melihat kembali ke masa-masa sulit ini, kamu mungkin akan menyadari bahwa runtuhnya rencana manusia bukanlah kehancuran, melainkan awal dari rencana Allah yang jauh lebih kuat dan lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Ada momen dalam hidup ketika kamu merasa sendirian, meski dikelilingi banyak orang. Kamu tetap menjalani hari seperti biasa, tersenyum ketika diajak berbicara, dan menjawab pertanyaan seperlunya. Namun ketika malam datang dan suasana mulai sunyi, kamu kembali berhadapan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada ruang kosong di dalam hati yang tidak bisa diisi oleh keramaian ataupun percakapan singkat. Perasaan ditinggalkan terasa begitu nyata. Kamu mungkin memiliki banyak kenalan, tetapi tidak semua bisa memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan. Ada hal-hal yang terlalu berat untuk diceritakan, atau mungkin kamu memilih diam karena tidak ingin merepotkan orang lain. Dalam kesunyian itulah, sepi terasa semakin dalam, seolah kamu harus memikul semuanya sendirian. Namun kesendirian tidak selalu berarti kamu benar-benar ditinggalkan. Ada kalanya kesendirian justru menjadi cara Allah mengosongkan ruang di hatimu agar kamu bisa merasakan kehadirannya dengan lebih jelas. Ketika manusia mulai menjauh, ketika sandaran satu persatu menghilang, seringkali Allah mendekat dengan cara yang sangat halus dan tidak selalu terlihat. Kehadiran Allah tidak selalu datang dalam bentuk perubahan besar yang langsung menyelesaikan masalah. Kadang Allah hadir melalui ketenangan kecil yang membuatmu masih mampu bernapas dengan lega. Kadang melalui kekuatan samar yang membuatmu tetap bangun dan menjalani hari, meskipun kamu sendiri tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Bahkan dorongan kecil yang membuatmu tidak benar-benar menyerah, bisa jadi adalah cara Allah mengatakan bahwa Dia masih menjagamu. Cinta Allah tidak selalu hadir dalam bentuk yang kamu minta, tetapi selalu hadir dalam bentuk yang kamu butuhkan. Kamu mungkin meminta agar masalahmu segera diangkat, tetapi Allah memberimu ketahanan agar kamu mampu melewatinya. Kamu mungkin berharap menemukan jalan keluar dengan cepat, tetapi Allah justru memberimu arah agar kamu tidak tersesat lebih jauh. Seringkali manusia terlalu fokus pada apa yang belum didapatkan, hingga lupa menyadari apa yang sebenarnya sudah diberikan setiap hari. Nafas yang masih berjalan, hati yang masih mampu berharap, dan langkah yang masih bisa dilanjutkan adalah bentuk perhatian Allah yang sering terasa sederhana, tetapi sangat berarti. Di titik ini, hubungan dengan Allah perlahan berubah. Iman tidak lagi terasa seperti kewajiban yang harus dijalankan, tetapi menjadi tempat pulang bagi hati yang lelah. Tempat di mana kamu boleh rapuh tanpa takut dihakimi, boleh jujur tanpa takut ditolak, dan boleh menangis tanpa harus menjelaskan apapun.
Ketika kamu mulai menyadari bahwa Allah tetap ada, bahkan di saat paling sunyi dalam hidupmu, cara pandangmu pun berubah. Kesendirian tidak lagi terasa sebagai hukuman, melainkan ruang tenang, tempat hatimu belajar mengenal Allah lebih dekat. Dan dari kedekatan itulah, perlahan kamu menemukan kekuatan baru untuk melangkah, meskipun hidup belum sepenuhnya menjadi lebih mudah. Dalam perjalanan hidup, tidak semua hal berjalan sesuai rencana yang telah kamu susun dengan penuh harapan dan perhitungan. Ada masa ketika kamu begitu yakin bahwa jalan yang kamu pilih adalah yang terbaik. Kamu percaya bahwa orang yang kamu pertahankan adalah yang paling tepat, atau hasil yang kamu tunggu adalah yang paling membahagiakan. Namun, takdir justru membawa arah yang berbeda dari yang kamu bayangkan. Pada awalnya, perubahan arah itu terasa menyakitkan. Kamu mungkin merasa hidup tidak adil, merasa segala usaha yang telah kamu lakukan seperti sia-sia. Ada perasaan menolak, bahkan mungkin kamu sempat memberontak dalam diam. Kamu mencoba mencari alasan mengapa semuanya harus terjadi, tetapi tidak menemukan jawaban yang benar-benar menenangkan hati. Seiring waktu, setelah lelah melawan keadaan, perlahan kamu mulai menyadari satu hal. Bisa jadi bukan takdir yang salah, melainkan harapanmu yang terlalu sempit untuk memahami rencana Allah yang jauh lebih luas. Manusia sering melihat hidup dari sudut pandang yang terbatas, hanya berdasarkan apa yang diinginkan saat itu. Sementara Allah melihat keseluruhan perjalanan hidupmu, termasuk hal-hal yang belum mampu kamu bayangkan. Disinilah kamu mulai belajar tentang ikhlas. Ikhlas bukan berarti berhenti berharap atau menyerah pada keadaan. Ikhlas adalah menerima bahwa Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ikhlas adalah tetap melangkah meskipun hatimu masih belajar merelakan. Kamu tetap boleh merasa sedih, menangis, atau kecewa, karena itu bagian dari perasaan manusia. Namun di balik semua itu, kamu tetap memilih untuk percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Seringkali manusia mengira bahwa kebahagiaan harus datang sesuai waktu yang diinginkan. Padahal, Allah memiliki waktu terbaik yang mungkin tidak selalu sejalan dengan keinginan manusia. Allah tidak pernah datang terlambat. Yang sering terlambat hanyalah pemahaman kita terhadap hikmah di balik setiap kejadian. Ada banyak hal dalam hidup yang baru terasa masuk akal setelah waktu berlalu. Apa yang dulu kamu tangisi, mungkin suatu hari akan kamu syukuri. Apa yang dulu terasa seperti kehilangan besar, bisa jadi justru menyelamatkanmu dari luka yang lebih dalam. Allah menunda sesuatu bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk mempersiapkan hatimu agar cukup kuat menerima apa yang kelak diberikan. Ketika kamu mulai memahami hal ini, cara pandangmu terhadap hidup perlahan berubah. Kamu tidak lagi bertanya mengapa sesuatu harus terjadi, tetapi mulai bertanya apa pelajaran yang ingin Allah ajarkan melalui kejadian itu. Pertanyaan inilah yang membawa ketenangan, karena kamu tidak lagi melawan takdir, melainkan belajar berjalan bersamanya. Ikhlas memang tidak datang dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan melalui proses menerima, memahami, dan percaya. Namun ketika keikhlasan mulai berakar dalam hati, kamu akan merasakan ketenangan yang berbeda. Bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena hatimu tidak lagi berperang dengan kenyataan. Dan suatu hari nanti, ketika waktunya tiba, kamu akan melihat kembali perjalanan hidupmu dengan hati yang lebih lapang. Kamu akan memahami mengapa dulu kamu harus menunggu begitu lama, mengapa ada jalan yang harus ditutup, dan mengapa ada harapan yang harus dilepaskan. Di saat itulah, kamu akan menyadari bahwa setiap takdir yang Allah tetapkan selalu membawa kebaikan, meskipun tidak selalu langsung kamu pahami. Ada kehilangan yang awalnya terasa seperti hukuman. Ketika sesuatu atau seseorang pergi dari hidupmu, kamu merasa seolah sebagian dari dirimu ikut hilang. Kamu merasakan ruang kosong yang tidak mudah diisi. Kenangan masih tertinggal, harapan yang dulu kamu bangun terasa runtuh, dan kamu mungkin bertanya, mengapa semua hal terjadi? Namun, tidak semua kehilangan adalah kehancuran. Ada kehilangan yang sebenarnya adalah pembebasan, meskipun pada awalnya terasa sangat menyakitkan. Ketika sesuatu pergi dari hidupmu, kamu dipaksa berhadapan dengan dirimu sendiri, tanpa sandaran yang selama ini kamu andalkan.
Tanpa kamu sadari, selama ini mungkin kamu menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar dirimu. Saat semua itu hilang, kamu merasa kosong karena belum terbiasa berdiri hanya dengan dirimu sendiri dan dengan Allah sebagai satu-satunya sandaran. Selama ini bisa jadi kamu terlalu sibuk menjadi versi yang diharapkan orang lain. Kamu berusaha terlihat kuat agar tidak merepotkan siapapun. Kamu berusaha selalu sabar agar tidak dianggap lemah. Kamu memilih diam agar tidak dianggap berlebihan. Tanpa disadari, kamu mengenakan banyak topeng demi diterima dan dihargai. Luka-luka yang kamu alami perlahan meruntuhkan semua topeng itu. Memang terasa menyakitkan ketika apa yang selama ini kamu pertahankan runtuh satu persatu. Namun, di balik reruntuhan itulah, Allah mulai memperlihatkan jati dirimu yang paling jujur. Bukan dirimu yang paling sempurna, tetapi dirimu yang paling tulus. Bukan dirimu yang paling kuat, tetapi dirimu yang paling sadar bahwa kamu membutuhkan pertolongan Allah. Di fase ini, kamu mulai belajar jujur pada dirimu sendiri. Kamu mulai mengakui bahwa kamu tidak selalu kuat, bahwa kamu butuh istirahat, dan bahwa kamu juga butuh ditenangkan. Kejujuran ini bukan tanda kelemahan, melainkan awal dari kedewasaan jiwa. Karena kedewasaan lahir ketika seseorang berani menerima dirinya apa adanya, bukan ketika ia terus memaksakan diri terlihat sempurna. Dari luka yang kamu alami, perlahan empati mulai tumbuh. Kamu menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain. Kamu mulai memahami bahwa setiap orang membawa perjuangannya sendiri, meskipun tidak selalu terlihat. Dari kesedihan yang kamu rasakan, kebijaksanaan juga mulai terbentuk. Kamu belajar melihat hidup tidak hanya dari hasil, tetapi dari proses yang membentuk dirimu. Kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang membuktikan nilai diri kepada dunia. Hidup adalah tentang menunaikan amanah sebagai hamba, tentang menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih lembut, dan lebih mampu menghargai setiap makna yang Allah hadirkan dalam perjalanan hidupmu. Mungkin kamu belum sepenuhnya memahami arah hidupmu ke depan. Namun ada satu hal yang mulai terasa jelas, bahwa hidupmu tetap memiliki arti, bahkan dengan segala kekurangan yang kamu miliki. Bahwa pengalaman pahit yang kamu alami bukanlah sesuatu yang sia-sia. Bisa jadi suatu hari nanti, luka yang pernah kamu rasakan akan menjadi cahaya bagi orang lain, entah melalui kata-kata, sikap, atau kehadiranmu. Di titik ini, kamu mulai melihat luka dengan cara yang berbeda. Luka tidak lagi hanya terasa sebagai beban, tetapi sebagai bekal yang membentuk siapa dirimu hari ini. Dan dari bekal itulah, kamu perlahan melangkah menjadi pribadi yang lebih mengenal dirinya, sekaligus lebih dekat dengan Allah yang selama ini menuntun setiap langkahmu. Harapan yang tumbuh dalam hatimu sekarang mungkin terasa berbeda dari sebelumnya. Ia tidak datang dengan euforia besar, tidak disertai janji-janji indah yang membuatmu merasa semuanya akan langsung berubah. Harapan itu hadir dengan tenang, hampir tidak terdengar. Kamu tidak lagi menuntut hidup untuk segera membaik atau berjalan sesuai keinginanmu. Kamu hanya berharap cukup kuat untuk menjalani hari ini dengan sebaik mungkin. Ada perubahan halus yang mulai kamu rasakan. Dulu kamu mungkin gelisah memikirkan masa depan yang belum pasti. Sekarang kamu belajar fokus pada langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Kamu tidak lagi terlalu keras menilai dirimu karena belum sampai ke tujuan. Kamu mulai memahami bahwa setiap perjalanan memiliki waktunya sendiri. Ketenangan yang kamu rasakan adalah tanda bahwa jiwamu sedang pulih. Luka mungkin belum sepenuhnya hilang, tetapi hatimu sudah tidak lagi berperang dengan kenyataan. Kamu mulai menerima hidup apa adanya, tanpa harus selalu memaksakan segalanya berjalan sesuai harapan. Dalam penerimaan itulah, kekuatan baru perlahan tumbuh. Kebangkitan sejati jarang terlihat dari luar. Ia tidak selalu ditandai dengan perubahan besar atau keberhasilan yang langsung terlihat. Kebangkitan sering hadir melalui langkah-langkah kecil yang konsisten. Saat kamu memilih tetap berbuat baik meskipun pernah disakiti, saat kamu tetap jujur meskipun dunia sering mengajarkan sebaliknya, dan saat kamu memilih bangkit meski perlahan, disitulah kebangkitan itu sedang terjadi. Jika kamu masih bertahan sampai hari ini, itu bukan hal kecil. Bertahan bukan berarti kamu tidak pernah lelah. Bertahan berarti kamu memilih untuk tidak menyerah, meskipun banyak alasan yang membuatmu ingin berhenti.
Allah mengetahui setiap air mata yang jatuh tanpa diketahui orang lain. Allah mengetahui doa-doa yang hanya terucap dalam hati. Tidak ada perjuanganmu yang hilang atau terabaikan, meskipun manusia mungkin tidak pernah melihatnya. Mungkin kamu pernah merasa hidupmu biasa saja, tidak terlalu istimewa dan tidak membawa perubahan besar. Namun, Allah tidak menilai hidupmu seperti manusia menilai. Allah melihat niat yang tersembunyi, perjuangan yang sunyi, dan ketulusan yang tidak pernah kamu tunjukkan kepada siapapun. Bisa jadi keberadaanmu adalah jawaban dari doa seseorang. Bisa jadi kesabaranmu hari ini adalah penyelamat bagi masa depanmu sendiri. Hidupmu belum selesai. Selama Allah masih memberimu nafas, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki, belajar, dan tumbuh. Kamu tidak diminta memahami semua jawaban sekarang. Kamu tidak harus mengetahui seluruh arah perjalanan hidupmu. Terkadang yang Allah minta hanyalah kesediaan untuk terus melangkah. Melangkahlah dengan pelan jika memang itu yang kamu mampu. Tidak apa-apa jika langkahmu kecil, selama kamu tidak berhenti. Karena seringkali perjalanan yang panjang tidak dimenangkan oleh langkah besar, tetapi oleh keteguhan untuk terus berjalan meskipun perlahan. Dan selama hatimu masih menyimpan kepercayaan kepada Allah, harapan itu tidak akan pernah benar-benar padam. Ia akan tetap hidup, menuntunmu melewati hari demi hari, sampai suatu saat kamu menyadari bahwa semua yang pernah kamu lalui telah membawamu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dekat dengannya.